Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiati Trihandayani, NIM C3A117268. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Peran Divisi Promosi dalam Pengelolaan Media Sosial Instagram di PT Aksara Solo Pos. Baik, langsung saja. Latar belakang dari saya menulis makalah ini yaitu yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena apabila komunikasi yang baik akan mengantarkan suasana kerja yang baik pula. Melalui komunikasi ini seseorang bisa menyampaikan pikirannya kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, dan komunikasi kelompok sendiri. Apa sih komunikasi massa itu? Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa yang berupa bisa melalui koran, surat kabar, televisi, atau maupun internet. Sebelum menginjak ke media massa, media sendiri yaitu merupakan perantara dari suatu proses komunikasi, seperti misalnya apabila ada dua orang yang sedang menelpon atau bertelepon, maka media dari komunikasi dua orang tersebut adalah telepon itu sendiri. Sedangkan menurut Suryawati, komunikasi media massa itu merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, radio, televisi, film, maupun internet. Dengan seiring berkembangnya zaman, komunikasi sendiri mengalami perubahan yang sangat cepat dari media lama ke media baru. Nah, salah satu bentuk wujud dari adanya media baru yaitu terciptanya media sosial. Media sosial ini ada beberapa bentuknya seperti Facebook, Instagram, Twitter, lalu ada WhatsApp, tapi dalam pembahasan kali ini saya hanya membahas tentang media sosial Instagram. Lanjut, rumusan masalah yang saya angkat yang pertama yaitu bagaimana peran divisi promosi dalam mengelola media sosial Instagram, lalu bagaimana proses produksi konten media sosial Instagram divisi promosi, dan yang terakhir yaitu bagaimana hambatan dan solusi yang ditemui dalam proses produksi konten media sosial divisi promosi PT Aksara Solo Pos. Baik, tujuan dari pembuatan makalah saya yaitu menjelaskan peran yang pertama, lalu yang kedua menjelaskan proses, dan yang terakhir yaitu menjelaskan hambatan dan solusi. Lokasi dan waktu saya melakukan praktik kerja lapang yaitu di PT Aksara Solo Pos yang berada di Jalan Adi Sucipto nomor 190, Lawean, Solo. Praktik kerja lapang yang saya lakukan yaitu mulai dari 17 Juni hingga 3 Agustus tahun 2019. Adapun data dan instrumen yang saya ambil yaitu data primer melalui pengamatan. Pengamatan ini saya lakukan saat melakukan PKL itu sendiri, lalu wawancara saya melakukannya dengan manajer, lalu observasi dan partisipasi aktif. Selanjutnya data sekunder saya ambil dari karya ilmiah, buku, dan koran. Instrumennya sendiri yaitu laptop, flash disk, alat tulis, internet, dan smartphone. Teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama antara lain wawancara, lalu ada partisipasi aktif saya sendiri waktu melakukan PKL, observasi, diskusi, dan studi pustaka. Sejarah dan visi misi PT Aksara Solo Pos. Sejarahnya yang pertama yaitu
PT Aksara Solo Pos pertama berdiri pada 12 April 1997. Pada awalnya PT Aksara Solo Pos merupakan perusahaan media massa yang memproduksi harian umum yang bernama Solo Pos. Namun seiring dengan perkembangan zaman, PT Aksara Solo Pos melakukan terobosan-terobosan lalu membentuk media sosial dan dibentuklah suatu lini-lini bisnis yang mengikuti zaman seperti itu. Visi dari PT Aksara Solo Pos sendiri yaitu penyaji informasi utama terpercaya dengan pengelola usaha yang profesional. Dan misinya ada 3. Yang pertama, membentuk SDM yang kompeten dan bermoral, selalu menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan unggul, menyejahterakan stakeholder harian umum Solo Pos. Lanjut, fungsi dan peran divisi promosi. Fungsi dari divisi promosi yang pertama yaitu mengelola merek. Karena yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa merek di PT Aksara Solo Pos, seperti Instagramnya yang @koransolopos, Twitter, lalu ada tokonya juga. Nah, divisi promosi melakukan pengelolaan merek-merek tersebut agar tetap bisa diterima oleh masyarakat. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan awareness dan mempertahankan positioning. Apa sih meningkatkan awareness dan mempertahankan positioning ini? Jadi bagaimana cara mempertahankan koran, yaitu produk lama PT Aksara Solo Pos, tetap bisa eksis walaupun zamannya sudah berkembang seperti saat ini. Maka adanya penunjang-penunjang seperti media sosialnya digunakan untuk mempertahankan posisi-posisi yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu perannya yaitu antara lain meliput peristiwa. Meliput peristiwa ini bisa langsung maupun tidak langsung. Langsungnya yaitu ketika ada kunjungan atau melakukan kunjungan. Yang kedua yaitu membuat konten. Membuat konten ini nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Dan yang ketiga menumbuhkan citra positif perusahaan. Banyak cara untuk menumbuhkan citra positif perusahaan dan divisi promosi melakukannya untuk menumbuhkan citra positif perusahaan. Pengelolaan media sosial Instagram sendiri yaitu ada 3 tahap, antara lain proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Proses praproduksi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan konten, pemberitahuan jadwal, persiapan, dan alat pendukung. Produksinya yaitu penulisan caption, pemilihan foto, dan pasca produksinya penyuntingan caption, diedit dulu fotonya, habis itu terus diunggah, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Dalam penulisan caption tidak bisa sembarangan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain bagaimana cara caption itu bisa menarik khalayak, antara lain dengan penggunaan kalimat yang menarik atau tagline yang menarik untuk membuat masyarakat tertarik membaca caption dari @koransolopos sendiri. Lalu ada hambatan dan solusi. Hambatan teknis, koneksi tidak stabil tapi bisa diatasi dengan menggunakan data pribadi. Selanjutnya yang kedua yaitu komputer tidak bisa menyala tapi bisa diatasi dengan memanggil tim IT atau membawa laptop pribadi. Hambatan non-teknis ada 2, yaitu kurangnya sumber daya manusia, tapi bisa diatasi dengan koordinasi dan manajemen waktu yang baik dan tidak teliti, bisa diatasi dengan cross-check. Kesimpulannya, ada peran divisi promosi yaitu meliput peristiwa, membuat konten, dan menumbuhkan citra positif. Lalu prosesnya ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Hambatannya teknis dan non-teknis. Saran dari saya untuk PT Aksara Solo Pos antara lain yaitu menambah sumber daya manusia, meningkatkan kinerja tim, meningkatkan tulisan, dan yang terakhir meningkatkan alat penunjang proses pembuatan konten. Adapun di sini dokumentasi saya dengan Putri Indonesia Jawa Tengah dan saya dengan tim divisi promosi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.